Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Khalifah dari kelas 6 5 pagi, nomor induk mahasiswa 1761220134 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada analisis regressi linear berganda untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu metodologi penelitian, dosen pengampu Bapak Ari Iksandi. Sebelumnya, apa sih uji asumsi klasik itu? Di sini uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regressi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat praduga. Di sini saya akan membuat 3 tutorial. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heteros, yang ketiga uji multikolinearitas. Langsung aja yuk kita ke tutorial yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model. Langkah pertama, kita buka program SPSS. Setelah program SPSS dijalankan, lalu kita buka Excel, file Excel yang sudah dibuat sebelumnya. Kita copy paste dari data Excel yang bagian jumlah ya, bagian jumlah atau skor. Lalu kita copy paste pada variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Setelah melakukan copy paste, langkah yang harus dilakukan yaitu klik analis, kemudian klik regression, lalu klik linear, maka akan muncul kotak dialog linear regression. Kemudian isi kotak dependent dengan variabel Y dan kotak dependent dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Lalu klik tombol float. Maka akan muncul kotak dialog linear regression float. Kemudian isi kotak Y dengan spreadsheet dan isi kotak X dengan discrete. Pada menu scan dari discrete residual flux
centang histogram. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Output grafik histogram, lalu grafik P atau float. Berdasarkan gambar grafik histogram di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Pertama, kita copy paste dulu data dari Excel ke program SPSS. Setelah di copy paste, kita klik analis, klik kotak dependen dengan variabel Y, dan isi kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4, kemudian klik Set. Kemudian akan muncul jendela dialog linear regression set. Pada kolom residual, centang unstranded, kemudian klik continue, lalu klik OK. Di sini kita abaikan output, balik lagi ke data view, ada variabel baru bernama res1. Lalu klik transform, kemudian klik compute variable. Akan muncul jendela dialog compute variable. Pada kolom pada kolom target variable, ketik res2. Pada kolom numeric expression, ketik abs underscore res dalam kurung res underscore 1 tutup kurung, kemudian klik OK. Abaikan output lagi, lalu kita kembali ke data view, ada variabel baru bernama res2. Kemudian kita klik analis, kita klik lagi regression, lalu klik linear. Dalam kotak dependen, keluarkan variabel Y, lalu ganti dengan res2, lalu kita klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Output koefisien. Jadi berdasarkan output di atas, kita menarik kesimpulan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskadastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteros karena nilai lebih dari 0,05. Lalu kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji multikoliniaritas. Copy paste dulu dari Excel ke program SPSS, kemudian klik analis,
kemudian klik analis, kemudian klik regression, lalu klik linear, maka akan muncul jendela dialog linear regression. Pada kotak dependen isi dengan variabel Y dan isi kontak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4, kemudian klik statistik. Kemudian akan muncul lagi jendela dialog linear regression, statistik, kemudian centang, deskriptif, dan coloration diagnosis. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Output version correlation pada tabel di atas menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti.